Halo Sobat Investor, kembali lagi di channel saya. Oke, kita lanjutkan buat menganalisis dan memprediksi harga-harga saham. Karena fundamental itu nggak pernah bohong. Kali ini saham Tower Sarana Menara Nusantara bergerak di bidang telekomunikasi, masuk ke indeks 80, ya, indeks G30 dan yang lainnya. Harganya dari 2018 ada kenaikan meskipun memang naik turun ya. Saham, nah makanya ada keterangan kita lihat ya di sini kenapa saham Tower itu terus turun. Tapi kalaupun turun dengan fundamental yang bagus itu kesempatan untuk beli. Nah, ada penilaian bahwa animo investor belum begitu terlihat di sektor telekomunikasi. Padahal bagus ya untuk telekomunikasi ke depannya, ditambah sekarang kan zaman digital. Dan Tower ini yang memegang tower-tower satelit telekomunikasi itu. Nah, ini bergerak di bidang kegiatan investasi pada perusahaan dengan spesifikasi atau mengoperasikan menara telekomunikasi. Jadi yang sekarang pakai sinyal HP, internet, nah itu termasuk. Oke, kita lihat ya, di sini 2020 orang lain kena pandemi, dia malah naik, karena memang yang diuntungkan ya, semua pakai digital. Langsung saja kita lihat laporan keuangannya melalui aplikasi Stockbit ya. Di sini net income dan revenue. Net income, revenue-nya dari kuartal 1 2021 dibandingkan 2022 naik ya, 1,9 triliun ke 2,6 triliun. Kemudian di net income 789 miliar naik menjadi 854 miliar. Langsung kita hitung harganya di 990, kemudian update harga di 25 Juni 2022, revenue naik sekitar 134%, net income naik ya, ini kita lihat sekitar 92%, PE rasio 14,7%, di atas 10, oke. Dividen 2,4%. Kita lihat dividennya 2,4% dengan payout ratio 35% dari laba. Cukup menarik lah ya, yang penting bagi dividen. Kemudian EPS, kita lihat EPS secara anual dari 2020 ke 2021 itu naik. Kemudian kalau kita lihat secara kuartal harusnya sih naik ya. Kuartal 1 2021 15,4, kuartal 2 2022 16,7, naik ya. Naik meskipun memang nggak signifikan. Jika memang dikalikan 16,7 ini dikalikan 4 sebagai tutup bukunya, prediksi itu EPS tahunannya 16 atau 17. ROA tadi sudah saya rangkum, ROA di 5,5%, kemudian ROE-nya di 27,09%, sangat bagus ya dengan memaksimalkan ekuitasnya, 20% dari ekuitas, cukup bagus. Dan net profit margin-nya di 32,59%. Kita lihat net profit margin-nya. Nah ini, 32,59%. Maka kita akan melakukan uji cross komparatif terhadap penyesuaian nilai NPM menggunakan rumus metode cost komparatif. Bisa dipakai ya sama teman-teman. Batas bawahnya untuk NPM sama dengan 70%. Ya, ini resiko tingkatnya yang paling mayor ya. 70%, artinya 30% penurunannya. 70% dikali ROA atau ROE. Nah, untuk tower ini yang paling besar itu ROE karena dia menggunakan ekuitas yang lebih banyak dan menghasilkan lebih tinggi juga. Kemudian setelah hitung, batas bawahnya 18,9%. Artinya
Kalau misalkan net profit margin-nya si saham tower ini di bawah 18, misalkan 15%, berarti kurang bagus. Tapi masih mendekati 18 ya kurang bagus. Mungkin ada masalah nih, entah penjualannya, entah labanya tergerus gitu ya. Kemudian untuk batas atasnya telah dihitung itu 22,8%. Nah, jika dibandingkan dengan NPM sekarang itu sebesar 32,5%. Ini sangat bagus ya, tentunya sangat sangat bagus gitu. Sangat bagus karena di atas rata-rata, di atas batas atas yang sudah kita sesuaikan. Seperti itu. Kemudian VBV sekarang untuk tower ini di 3,9% ya, 3,9%. Kemudian, nah untuk VBV kita sesuaikan ya, kita sesuaikan dengan rumus. Jika ROE 10%, maka VBV itu 1. Jika ROE 20%, maka VBV itu 2. Jika ROE 30%, maka VBV itu sama dengan 3. Maka didapatkan harganya kita sesuaikan karena ROE-nya 27%, maka kita tulis di sini ya setaranya di 2,7% PBV-nya dan value-nya 252, harga wajarnya sesuai ROE penyesuaian PBV itu di Rp682. Jika melihat harga saat ini mungkin terlalu mahal dibandingkan dengan harga ROA versus PBV. Oke, kita lanjut, ini baru satu harga. Kemudian menggunakan harga wajar PE method ya, PE method. Pakai aplikasi Speed kita lihat valuasinya tower ya. Kita menggunakan EPS 3 tahun rata-ratanya CAGR. EPS-nya di 15,9%. Berarti target price-nya itu di 1489. Wah, mahal ya. Artinya harga saat ini jika dibandingkan dengan harga wajar PE method itu murah. Kita lanjut. Kita menggunakan min PBV 3 tahun. Jika dibandingkan PBV sekarang itu 3,9, kalau rata-rata 3 tahunnya di 5,2. Dan ini ya masih murah berarti kalau dibandingkan dengan PBV sekarang. Maka harga sesuai PBV rata-rata 3 tahun itu 1.300-an. Oke. Kita lihat, kita rangkum ya, didapatkan rata-rata harga wajar dari 3 perspektif penghitungan harga, yaitu 1.161 dengan margin of safety itu 17%. Dan ada satu lagi analisis dari Stockbit itu 1.400. Jadi cukup menarik, tapi tidak begitu besar ya, MOS-nya sekitar 17%. Nah, dengan keadaan fundamental yang kuat, dengan prospek yang bagus, harusnya sih bisa ya di atas 1.500 ataupun 2.000. Dengan catatan menunggu sekitar ya mungkin di 2-4 tahun mungkin ya, karena memang kan dibutuhkan tower dan menara sarana telekomunikasi ini. Oke, itu ya kesimpulannya. Wait and see lah ya, wait and see. Dan prospek ke depan lumayan bagus lah, lumayan bagus. Yang penting cicil dari sekarang kan harga yang murah, artinya di bawah 1.000. Di bawah 1.000 bisa di harga mungkin di 900-an, 800, 900 lah jika dikasih. Oke, itu aja perhitungan terhadap emiten tower ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like dan di share ke teman-teman yang lain, dan lupa di subscribe juga. Kalau mau dihitungkan harga saham yang lain, tulis di komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya, karena fundamental nggak pernah bohong.
Ya.